Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yudha Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan peranan MSDM dalam organisasi. MSDM bertanggung jawab untuk menarik, memilih, dan menempatkan individu yang sesuai dalam peran yang diperlukan oleh organisasi. Proses ini melibatkan pembuatan deskripsi pekerjaan, penentuan kriteria, seleksi, serta wawancara dan penilaian untuk memilih karyawan yang berkualitas. Mengerti dan mengaplikasikan konsep dasar MSDM penting untuk keberhasilan organisasi. Dalam sesi ini, kita akan membahas peranan MSDM dalam meningkatkan performa dan efisiensi organisasi. Memahami konsep dasar MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja dalam suatu organisasi. Konsep dasar MSDM meliputi beberapa aspek penting yang mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, evaluasi kinerja, dan manajemen hubungan antar karyawan. Berikut ini adalah pemahaman tentang konsep dasar MSDM. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi, proses rekrutmen bertujuan untuk menarik kandidat yang berkualitas untuk mengisi posisi dalam organisasi. Seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa individu terpilih memenuhi kriteria yang diperlukan. Pelatihan, dan yang kedua pelatihan dan pengembangan. Pelatihan diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pengembangan merupakan upaya jangka panjang untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan potensi karyawan untuk posisi-posisi yang lebih tinggi atau tugas-tugas yang kompleks. Ketiga, kompensasi dan manfaat. MSDM juga mencakup desain sistem kompensasi yang adil yang meliputi gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Yang keempat, evaluasi pekerja. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja, penilaian kinerja dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi pencapaian karyawan terhadap tujuan individu dan organisasi. Hal ini membantu dalam memberikan umpan balik yang diperlukan dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, manajemen hubungan karyawan. Ini mencakup manajemen konflik, komunikasi yang efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat di mana karyawan merasa didengar, dihargai, dan termotivasi. Yang keenam, kepatuhan dan kesejahteraan karyawan. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan hukum ketenagakerjaan sangat penting. Selain itu, kesejahteraan karyawan melibatkan aspek-aspek seperti keseimbangan kerja, kehidupan pribadi, dan program-program kesehatan serta kesejahteraan. Yang ketujuh, perencanaan sumber daya manusia. Ini melibatkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang tepat dengan keterampilan yang dibutuhkan. Peranan MSDM dalam organisasi. Di sini ada 3 peranan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, menciptakan budaya kerja yang bermutu, meningkatkan kualitas layanan. Meningkatkan produktivitas. MSDM membantu meningkatkan produktivitas karyawan melalui pelatihan, pengembangan, dan pengawasan yang efektif. Menciptakan budaya kerja yang bermutu. MSDM membantu membentuk budaya kerja yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kinerja tinggi. Meningkatkan kualitas layanan. MSDM berperan dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan atau klien. Tujuan dan manfaat MSDM. Menyeleksi dan merekrut karyawan. MSDM membantu organisasi dalam menemukan dan memilih karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, motivasi, dan referensi karyawan. MSDM bertujuan untuk memotivasi karyawan dan mempertahankan talenta terbaik dalam organisasi. Peningkatan keterampilan dan kompetensi.
MSDM membantu mengembangkan keterampilan dan kompetensi individu melalui pelatihan dan pengembangan. Proses manajemen sumber daya manusia. Perencanaan MSDM, analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, dan penetapan tujuan MSDM. Pelatihan dan pengembangan, membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui program pelatihan yang relevan. Pengrekrutan dan seleksi, pemasaran pekerjaan, seleksi, awal tes dan wawancara, dan proses pemilihan karyawan yang tepat. Penilaian kinerja, menilai kinerja karyawan secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Teknik-teknik MSDM. Penilaian kinerja, penggunaan berbagai metode dalam menilai kinerja karyawan untuk mengukur pencapaian target. Pembangunan tim, kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan antar anggota tim kerja. Pelatihan dan pengembangan, program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Tantangan dalam implementasi MSDM. Implementasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM bisa menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Beberapa tantangan umum termasuk 1. Perubahan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi agar lebih terbuka terhadap perubahan inovasi dan perhatian pada karyawan dapat menjadi tantangan. Terkadang, perubahan ini bertentangan dengan budaya yang sudah ada dan memerlukan waktu dan usaha untuk diterima. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam kondisi ekonomi seperti resesi atau fluktuasi pasar dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya, termasuk biaya sumber daya manusia. Ini bisa mempengaruhi investasi pada pelatihan, pengembangan, dan rekrutmen. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang berubah. Peraturan yang berubah atau berkembang dalam hukum ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan dapat mempengaruhi cara MSDM diimplementasikan, memaksa perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan mereka. Yang keempat, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara perusahaan mengelola sumber daya manusia, baik dalam hal rekrutmen dan seleksi, pengukuran kinerja, atau dalam pengembangan karyawan. Tantangan ini adalah memastikan bahwa staf HR dan karyawan dapat mengikuti perkembangan teknologi ini. Yang kelima, diversitas dan inklusi. Manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan dan mempromosikan keberagaman serta inklusi di tempat kerja. Tantangan yang muncul adalah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi karyawan dari latar belakang yang berbeda. Keterlibatan karyawan. Menciptakan keterlibatan karyawan yang tinggi membutuhkan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan komunikasi, memberikan umpan balik yang jelas, dan membangun budaya yang memungkinkan karyawan untuk merasa dihargai dan terlibat aktif dalam perusahaan adalah hal yang penting tetapi juga menantang. Yang ketujuh, manajemen perubahan. Tantangan dalam mengelola perubahan yang terkait dengan implementasi MSDM termasuk mengelola resistensi dan kekhawatiran dari staf yang mungkin tidak menyukai perubahan atau merasa tidak nyaman dengan pengaturan baru. Yang kedelapan, ketersediaan sumber daya. Terkadang ketersediaan sumber daya manusia atau SDM di divisi SDM baik dari segi personel maupun anggaran dapat menjadi kendala dalam menerapkan program-program MSDM yang komprehensif. Kesimpulannya, MSDM adalah bagian integral dari setiap organisasi yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan memahami konsep dasar dan peranan MSDM, kita dapat menciptakan budaya kerja yang produktif, bermutu, dan berkembang. Berikut video yang dapat saya sampaikan di materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.